Kayaknya Miss Yuni jualan air mata lagi. Ada yang bisa ditolong nggak, Zak? Ya. Miss Yuni lagi live. Nah, kenapa sayang? Kenapa? Ini ya kan kemarin anak saya tanggal 9 kan kecelakaan. Innalillahi. Oke, terus? Meninggal di daerah Jawa Timur, Nganjuk sana. Terus? Nah, saya itu nggak tahu kisah-kisahnya. Anak saya itu memang orangnya nggak terbuka sama saya. Kerja di situ tuh baru sekitar 1 bulanan lah ikut orang tuh. Saya nggak tahu kerjanya ikut apa nggak tahu, Miss. Taunya itu ada telepon masuk lepas saya sholat tahajud itu, katanya kalau anak saya kena kecelakaan meninggal gitu aja. Lah, disuruh keluarganya menjemput lah, saya itu kan bingung gitu. Waktu itu saya memang saya nggak punya suami, saya ini janda, anak saya 3, memang dari kecil saya berjuang sendiri lah, Miss. Nah, ini kok anak saya itu kecelakaan, sudah saya keluar sendiri semua yang pengeluaran anak saya, pengambilan jenazah sampai sekarang ini kan mau 40 harinya itu saya sendiri yang nanggung, habis berapa sendiri, Miss. Kok ada dari kantor polisi Nganjuk, dari katanya tuntutan masalah kecelakaan anak saya. Lah, saya nggak tahu apa-apa, aku sudah kesusahan, anak aku hilang kok malah aku dituntut lagi, masalahnya apa gitu. Jadi kan saya kemarin tuh rencana kepengen tanya sama Pak Beni gitu, minta tolong pencerahannya gimana gitu. Terus? Ya kalau bisa saya minta tolong gimana pencerahannya ini, masalahnya kok saya kena tuntut, masalah tuntut apa, saya sudah kehilangan anak saya sudah ibaratnya semua tanggung sendiri lah. Misalkan nggak tahu kerjanya itu nyopir itu sama siapa bosnya itu nggak tahu, teman-temannya nggak ada. Taunya itu saya cuma dapat kabar gitu dari rumah sakit Kertosono Nganjuk gitu, itu katanya anak saya meninggal gitu aja. Terus saya kan bingung, orang saya nggak ada suami, nggak ada saudara, yang di rumah itu cuma ibu saya aja. Jadi saya minta tolong sama tetangga kemarin untuk jemput anak saya tuh, penjemputan jenazah semua itu aku tanggung sendiri. Misalnya kok ini kemarin siang kok ada SMS masuk katanya Mbak dari kantor polisi Nganjuk ini, ada pihak keluarga suruh datang ke kantor polisi Nganjuk, ada tuntutan masalah anak saya kecelakaan gitu. Lah saya kan bingung, kok dituntut kenapa lagi, kesalahan nih apa, orang saya sudah ibaratnya saya udah kesusahan kehilangan anak semua, aku tanggung sendiri, nggak tahu kisahnya kayak apa, nggak tahu aku, Miss. Oke. Terus apa yang bisa saya bantu, Mbak? Saya pengen tak bantu kalau gimana kalau minta penjelasannya kalau Pak Beni ini masalah tuntutan anak saya di kantor polisi Nganjuk itu gitu, gimana itu kalau nuntut gimana. Saya sendiri kalau memang dia mau nuntut saya, mau masukkan saya penjara, silahkan asal dia tanggung jawab keluarga aku bilang gitu aja. Kalau saya nuntut uang, saya jujur nggak punya uang aku gitu. Oke. Sampean mau minta tolong saya atau sampean mau minta tolong Pak Beni? Ya kalau bisa ya Mas Juni atau Pak Beni salah satunya gitu, saya nggak tahu, Miss, yang bingung aja soalnya. Soalnya gini, Mbak, Pak Beni adalah kepala BP2MI, kepala badan BP2MI, dan Miss Yuni bukan anggotanya Pak Beni. Miss Yuni sendiri. Jadi pertanyaan saya sama minta tolong Pak Beni atau minta tolong Miss Yuni, itu aja. Minta tolong Mas Juni kalau bisa. Oke. Jadi kalau minta tolong saya akan mencoba menghubungi orang-orang yang saya kenalin. Tapi kalau sampean minta tolong Pak Beni, saya berikan sama Pak Beni karena sekali lagi saya bukan penggiatnya BP2MI, Mbak. Jadi dari dulu saya sendiri, cuman kebetulan saya kenal Pak Beni dan Pak Beni adalah kepala BP2MI. Dan makanya saya ingin menegaskan ini, minta tolong saya atau Pak Beni? Minta tolong sama Mas Juni gimana. Saya kalau memang dia nuntut, meminta nuntut uang, saya lebih baik kalau mau masukkan saya penjara, silakan. Kalau dia mau nuntut anak saya dalam kuburan, silakan gitu. Saya kalau dituntut uang nggak bisa, Miss. Aku memang tanggungan aku banyak, anakku aja 3, yang pertama ini baru ninggal ini. Oke, bisa nggak diteleponkan sama pihak polisi? Siapa yang menghubungi sampean? Saya nggak Miss, kemarin aku nomornya itu orangnya itu saya blokir. Terus, saya takutnya Saya itu adalah penipuan, Mbak. Kalau memang benar dari pihak kantor polisi, kita akan hubungi kantor polisi. Boleh nggak minta data-data anakmu? Terus SMS-nya itu boleh nggak di screenshot? Saya akan bantu nyari.
Sudah kemarin tuh saya sudah malam tadi itu saya sudah kirim ke itu nomor ini, Nomor misalnya ini. itu apa? Mungkin Sudah bukan aku kirim menuntut, ke Mbak, SMS. mungkin menanyakan kronologinya seperti apa dan bagaimana. Tulisannya tuh tuntutan, Miss. Tuntutan. Iya. Oke. Sekarang sama sudah kirimkan ya. Sebentar ya, tak cek dulu ya, Bu ya. Sebentar ya, sebentar. Oh, sampean tulisannya Arab, Bu. Tak pikir sampean wong apa tadi agak wani nyeluk, Bu. Mboten, Miss. Sampean tulisannya Arab, kaget aku, Bu. Sebentar. Sebentar ya, saya cek dulu ya, Bu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mobilnya anakmu yang ditabrak ini, Bu. Itu ya yang mobil yang dipakai anak aku itu kan mau nyetor dari daerah Solo, katanya mau ngantar barang ke Jawa Timur gitu. Oke. Bu, nah KTP-nya apa-apanya nggak ada. Ibu cuman kirim foto almarhum saja. Ada KTP-nya, aku ada nyimpan, Miss. Kirimin ke saya, sayang. Terus habis itu semuanya. Jadi saya tahu dong, masa saya dikirimin foto almarhum saja kan ya nggak boleh. Oh, oke, kita cari ini. Nggak usah takut Ibu, sebentar saya simpen nomornya ya Bu ya, sebentar ya Bu ya. Ya, aku masih ngeblank, pikir aku misalkan aku kerja di sini juga ngeblank semenjak aku pergi kue. Anak, sebentar nggih Bu nggih. Sampean asli mana Bu? Pak, di Jawa Tengah, Miss. Kecelakaannya di mana kalau boleh tahu? Di daerah Nganjuk itu malam sekitar jam tengah malam tanggal 9 kemarin bulan 6 itu, Miss. Saya juga nggak tahu kronologinya, misalnya itu saya lepas sholat tahajud ada telepon ditanya ini mamanya Mas Vicky. Tanggal berapa Bu? Tanggal berapa Bu kalau boleh tahu? Tanggal 9 bulan 6 kemarin. Oke, 2024 tanggal 9 di Nganjuk. Asli mana? Jenengan asli mana Ibu? Pati. Asli Pati. Asli Pati. Sebentar ya Bu ya. Aku nyari kemarin tuh ada, Miss, aku simpan tapi Ibu nggak usah takut, saya ada bareng sama Ibu ini. Nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggih. saya malam tadi sampai semaput nih, tapi Iya, kemarin-kemarin kan Ibu sendiri nih. Nah, sekarang kan ada teman-teman netizen juga yang bantu Ibu doa. Jadi Ibu harus tenang ya. alhamdulillah, makasih, Miss. Heeh. Oke, dan nama anak Ibu siapa Bu kalau boleh tahu? Ntar aku cari KTP-nya, Miss, sama SIM-nya juga ada kok, Miss, aku tapi kemarin tuh di mana aku nyimpan lupa gitu aku. Nggak apa-apa, tenang dulu, Ibu tenang dulu. Yang Ibu minta tolong itu apa dulu sebenarnya? Karena sampean dari polisi Nganjuk Itu dituntut. masalah uang, aku nggak sanggup, Miss. Kalau dia mau tanggung jawab keluarga aku, masukkan saya ke penjara nggak masalah. Maksudnya sampean kok dimasuk no penjara piye toh, Bu? Jadi itu kan kemarin tuh katanya aku nggak tahu ya, Miss, mobil itu katanya rentalnya anak saya nyewa katanya untuk pengantar barang itu, aku tapi nggak tahu dia kerjanya sama siapa, nggak tahu bosnya mana, nggak tahu, saya juga bingung. Oke, Dan karena tadi saya menyangka bahwa itu adalah penipuan, tapi saya sudah melihat foto jenazah anak jenengan dan mobilnya juga. Intinya adalah jenazahnya sudah dimakamkan ya kan Ibu? sudah Bu, Miss, waktu tanggal 10 itu sampai penjemputan jenazahnya langsung Dimakamkan. Jadi karena kita curiga itu adalah penipuan, tapi ini bukan penipuan, ini benar ya, anak Ibu sudah meninggal dunia. Saya sudah lihat jenazahnya dan Ibu mau dituntut uang, tapi Ibu lebih memilih di penjara, benar nggak Bu? Ya, Bu, saya gimana, Miss, kalau saya nggak punya uang, kalau menuntut anak saya dalam kubur ya silakan, kalau mau bongkar kuburan anak saya kalau nggak terima, tapi kalau menuntut saya sendiri aja belum, nggak ada, saya sudah kesusahan kehilangan anak aku.
Kalau dia mau bisa mengembalikan hidup anak aku carikan uang untuk ganti mobil dia kalau gunungnya gitu. Kalau bisa mengembalikan anak aku lagi. Sedang aku lu kesusahan aku tanggung sendiri, Miss. Oke. Tadi Miss aku masih Ah. nanti saya kalau ketemu nanti aku kirim gitu. Yang penting sekarang jenengan tenang dulu Bu, nggak usah takut nih, kan sudah teleponan sama Miss Yuni, bener nggak sih? Kan kemarin-kemarin saya nggak bisa ngangkat teleponin jenengan, makanya uh, uh, Samen begitu khawatir, bener nggak? Nggih. Samen ada Miss Yuni sekarang ya. Alhamdulillah, aku dari pagi tadi sudah nggak hubungin sama admin sampean. Malam tadi juga aku sudah berdoa, bisa aku cuma pasrah doa lah, karena aku masih kecil-kecil semua. Saya saya ngerasain luka itu, makanya saya kaget sekali. Saya nggak bisa ngomong. Anak aku memang dari kecil aku tinggal merantau, Miss. Dari kecil bapaknya udah nggak ada semua. Anakmu umur Yang berapa dia sih, Bu? Anakmu yang nyupiri mobilnya atau seperti apa? Iya, anak aku sendiri satu orang nyopir itu mobil, katanya mau dari daerah Soro mau ke Jawa Timur gitu lah, sampai daerah Nganjuk, area Nganjuk itu dia katanya noleng nabrak pohon, katanya itu sama apa kemarin tuh ada orang yang waktu baru meninggalnya itu nggak tahu dia kan telepon pakai HP anak aku. Miss, aku ada nyimpen nomor orangnya itu aku blokir, aku takut soalnya Miss, takutnya gini aku kalau dipaksa-paksa minta duit aku di sini pikiran aku ngeblank Miss. Jadi Oh, siap. aku daripada Siap, Samen tak dampingi, Bu. Samen tak dampingi Omo. Nggak usah khawatir, Omo. jadi aku kemarin ini nanti aku apa buka lagi blokirnya kasih ke sampean nomornya Miss, aku takut hubungi orang. Bilang aja Pak, karena saya kerja nih, saya takutnya bermasalah dengan majikan. Boleh nggak kalau ada pemberitahuan seperti apa dan bagaimana, hubungi Miss Yuni. Nanti biar Miss Yuni yang menyampaikan ke saya gitu. Bisa nggak? Orangnya itu gitu ya Miss. Jadi ngomong sama Pak polisinya itu, Pak, saya minta maaf karena saya ada di Hong Kong bekerja ikut majikan. Kalau saya tiba-tiba dengar telepon pingsan lagi dan saya dipecat, kan saya masih butuh uang. Boleh nggak saya wakilkan Miss Yuni untuk mendengarkan telepon atau tuntutannya? Oke, kalau gitu saya ngomong sama orangnya gitu aja ya. Iya. Jadi kalau ada sesuatu butuh tuntutan atau apapun, biar Miss Yuni yang rekam suaranya Bapak disampaikan ke saya gitu aja. Oke. Jadi kalau minta ganti rugi atau apa, lah ibu aja nanya meninggal, bagaimana ganti ruginya? Saya kurang tahu hukum Indonesia ya Bu ya. Tapi saya akan cari Ibu. Saya akan minta bantuan di luar sana seperti apa dan bagaimana. Jadi kalau Ibu minta tolong sama saya akan mencoba untuk melakukan yang terbaik. Itu saya kirim apa KTP sama SIM-nya dia tuh Miss. Belum nyampe Ibu, masih jalan-jalan itu SIM-nya. Sudah saya kirim barusan Miss. Betul, tapi kan nggak langsung datang Ibu, masih jalan-jalan dulu. Oh, sudah nyampe Gitu. ini. Ibu boleh nomor HP-nya saya kasihkan ke pengacara saya? Iya boleh Miss, boleh. Jadi biar Saya gini jujur Miss, di rumah itu ibu saya aja, cuma saya sudah tua kemarin, ibu saya waktu anak saya baru lepas meninggal sampai sekarang itu juga kayak orang linglung gitu lah. Kemarin kedatangan tamu banyak itu ibu saya, setelah pas orang pada balik ibu saya juga pingsan. Jadi saya takut kalau orang ini nanti datangi ke rumah bikin masalah lagi, geger di rumah, ibu saya pingsan lagi, tetangga pada marah apa. Taulah di kampung orang kampung tuh nggak tahu kesusahan orang apa, cuma taunya gosip yang nggak baik gitulah. Terus kalau saya mau dituntut, saya sendiri aja kok sudah kesusahan kehilangan anak. Saya ngongkosi sendiri dari pemulangan jenazah dari Jawa Timur sampai sekarang. Aku berusaha ibarat tinggal ngidul pinjam untuk ngurusin anak aku lah, kok malah dituntut aku gitu.
Oke, masalah tuntutannya seperti apa dan bagaimana kan kita nggak tahu nih Bu. Mungkin juga Ibu salah paham. Kan mobilnya rentalan juga. Nanti biar jelasnya seperti apa, yang penting jangan dipikir terlalu dalam dulu. Jaga kesehatanmu. Nanti saya minta Ya, tolong pengacara untuk dampingin keluarga Ibu ya. alhamdulillah, makasih Mi, ya Allah. Alhamdulillah. Ya, karena kan kita di luar negeri. Kalau Ibu nggak di luar negeri, saya nggak bisa bantu Bu. Karena saya kan udah bilang nih, saya cuma bisa bantu buat teman-teman yang membutuhkan di luar negeri. Karena kita nggak punya siapa-siapa memang di sini, Ibu. Saya kemarin tuh jujur Bu, sampai sekarang rencana aku pergi tuh Miss. Belajar aku berusaha kuat, memang semua itu takdir dari kehendak Allah. Tapi namanya orang tua kehilangan anak nggak ngelihat jasadnya, terus karena dari kecil dia nggak ada bapaknya, jadi Iya, namanya kasih sayang itu nggak bisa terputus lah Miss. Gitu siap, biarpun dia siap. nggak ada tuh. Untung sama jika aku ini ngerti, aku bisa aku tiap panggil asal udah anu itu nggak boleh suruh istirahat dulu. Itu kemarin tuh saya di WC juga gitu sampai nggak pikir aku itu sampai waktu nyuci WC itu sampai kepleset nggak nyadar aku Miss. Jadi ini saya apa nomor orangnya itu saya kasih Miss atau saya gimana Miss? Kasih orang itu nomor saya juga. Oke. Mm-mm. Kan kamu ingin tahu nih apa yang dituntut atau bagaimana dan seperti apa, benar nggak? Karena Ibu belum tahu apa-apa, Ibu sudah ketakutan duluan, benar nggak Ibu? Oke, Miss benar. Ah, Jadi karena anak ini hanya punya nenek yang sudah tua di kampung, jadi kalau didatengin polisi, didatangi banyak orang, nanti drop lagi ibumu. Benar seperti itu kan yang kamu khawatirkan? Kemarin aja mama aku terus sampai orangnya datang ke rumah itu selepas itu pingsan tuh mama aku nggak berjalan aja nggak bisa Miss saking ketakutannya itu gitu. Jadi kan saya takut kalau kuat terjadi sama apa-apa sama ibuku juga gitu loh. Paham. Bentar ya. Aku aku nggak berani buka nomor orang ini Pak apa Pak Budi ini, masa aku takut nanti kalau dia telepon aku nggak tahu ngomong apa malah pikiran aku karuan gitu loh. Ya udah, kasihkan nomor saya. Oke. Jadi kasihkan nomor saya. Kalau dia telepon, kasihkan nomor saya. Sebentar ya. Sampai di Hongkong sudah berapa lama sih Mbak kalau boleh tahu? Sudah tahun ini aku sudah 5 kontrak Miss. 10 tahun. Iya. Anakmu meninggal dunia tahun berapa? Jadi Umur berapa? Sorry. umur 20 pas tahun ini 20 Miss. Kan Bulan biasanya nanti kalau mau wisuda kalau dia. meninggal dunia di jalan kan ada jasara harja kan? Nggak ada Miss sama sekali, nggak ada bantuan apa-apa. Aku sendiri kemarin itu baru anakku meninggal tuh aja aku utang sama majikan aku untuk ngurusi semua jenazah anak aku sampai sekarang ini mau 40 harinya nanti tanggal 18 dan 40 harinya semua itu aku tanggung sendiri Miss. Aku minjam sama majikan aku. Oke, jadi asuransi nggak keluar apapun nggak keluar, benar nggak sih? Sama sekali Miss. Oke, oke, nanti ke pengacara saya biar biar bantu jenengan nyairin jasara harja juga dong. Bener nggak sih? Saya nggak tahu itu Miss apa itu. Saya kalau disuruh mengeluarkan uang saya nggak sanggup Miss. Oke, Saya mau cuma aku ada uang cuma mau untuk ngurus selamatan anakku Miss gitu. sebentar Ge, saya hubungin. Karena kan saya masalah di Indonesia nggak tahu nih. Nanti tak coba hubungi pengacaraku dulu ya sayang ya. Iya Miss. Sebentar. Aku intinya kalau dituntut aku lebih baik kalau mau orangnya mau masukkan saya penjara asal mau menafkahi keluarga aku nggak masalah. Aku daripada aku rumbahin gantiin mobilnya aku nggak tahu apa
asal-usulnya gimana nggak tahu nih Ibu, Ibu, jangan panik dulu, no. Jangan panik dulu. Pikirannya yang tenang dulu, dong. Kalau punya masalah langsung panik kayak gitu terus gimana? Kamu drop. Ayo. Siapa yang masukin kamu dalam penjara? Ngomong jangan ngelantur gitu. Boleh marah tapi jangan ngelantur ya. Iya ya Miss, aku bingung lah Miss, aku kehilangan anak udah betul bulan 8 nanti dia mau wisuda loh Miss. Baru mau kerja baru itu loh Miss. Ujian orang dari luar negeri kan macam-macam sih, Ibu. Jadi majikanmu baik, jadi ujiannya ada di anakmu, benar nggak sih? Ya Miss, ya alhamdulillah majikan aku memahami keadaanku Miss. Ya aku mau coba minta tolong gimana caranya ya, coba saya kalau nganu mencoba minta tolong jangan nuntut aku gitu loh, saya keadaan susah juga, bukan aku punya uang, aku memang di luar negeri tapi kan aku nanggung jawab keluarga aku, anak-anakku, orang tua aku gitu, bukan aku di sini banyak uang, aku kemarin juga apa rumah mau rubuh tetap paksa aku pinjam uang sama majikan aku untuk buat rumah. Masa pikiran mereka itu kalau aku di luar negeri itu banyak duit mau meres-meres kayak gitu, sedang aku kesusahan pun aku tanggung sendiri gitu loh Miss. Siap, 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 siap. Tenang dulu, tenang dulu. Sekarang saya SMS Pak Budi ya, sebentar aja. Ayo yang tenang. Sebentar ya. Kenapa memilih telepon Miss Yuni, Mbak? Ya saya habis saya di Hongkong ya percayanya sama Miss Yuni lah, orang di sini kan kalau di Indonesia saya gimana nanti kalau ada apa-apa saya nggak bisa datang juga, kalau di Hongkong kan insya Allah kalau ada apa-apa kan saya bisa nemuin Miss Yuni gitu. Dan kalau di Hongkong kan masih ibaratnya susah-susah luar, di sini saya nggak apa ribet kayak di Indonesia. Misalkan di Indonesia saya harus pulang semua harus proses juga butuh duit gitu. Dari di Indonesia juga aku nggak punya siapa-siapa. Sebentar ya, netizen gagal paham nih, Mbak. Anaknya Ibu sudah benar-benar meninggal dunia. Memang kecelakaan benar. Sudah dimakamkan. Dia, Sudah dia dimakamkan. Jadi udah aku kirim bukan semua ini nanti bukan Miss. penipuan, ini bukan penipuan, ini pure kecelakaan tunggal. Cuman seperti apa dan bagaimana nggak tahu. Ini bukan penipuan. Bukan penipuan ya, ini bukan penipuan. Bentar Bu, dia sudah membalas SMS saya. Sebentar ya. Sebentar, saya telepon Pak Budi ya Bu ya. Saya Ya, saya sebentar ya Bu ya, sebentar sebentar. Hatiku kok loro ya. Sebentar ya Bu ya. ya Miss. Anak meninggal dengan cuk. Sebentar ya, tak telepon Pak Budi dulu, baru sampai tak telepon ya Bu ya. Nggih. Halo, selamat pagi Bapak. Oke.